memperbolehkan ketika daerah kita sudah berada pada zona hijau dan kuning. Itu pun walaupun pemerintah membolehkan, dinas juga harus membolehkan, pemerintah daerah membolehkan, kemudian komitenya mengizinkan, orang tuanya mengizinkan. Ya, walau daerah sudah mengizinkan, pemerintah mengizinkan, namun ada orang tua yang nggak boleh, ya tidak boleh dipaksakan untuk pembelajaran tatap muka. Ya. Ini penting untuk dipahamkan kepada orang tua. Nah, lanjutkan. Ini, wah ini belum bisa. Yeah. Maaf, lambat koneksinya ini. Saya stop dulu share-nya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, lantas untuk siswa, apa permasalahan siswa Bapak Ibu? Ya, siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan betapa beratnya penugasan soal dari guru. Ini Bapak Ibu guru harus memperhatikan ya. Jadi di rumah nggak bisa dia konsentrasi belajar. Mungkin bisa diganggu adiknya, mungkin bisa sedang disuruh orang tua, mungkin ada teman yang mengganggu, yang mengajak ia bermain. Nah, jadi bebannya berat penugasan soal ini. Nah, kemudian meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi. Bapak Ibu lama berada di rumah, kira-kira bagaimana? Kita kadang kepengen keluar, kadang-kadang kita kepengen jalan-jalan juga, ya kan? Tidak bedanya dengan anak. Anak juga seperti itu. Setiap hari dia harus mengerjakan tugas yang kemungkinan dia sendiri tidak paham akan tugas yang diberikan kepadanya itu. Ya, dia harus mengerjakan tugas yang bertumpuk. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sarana pembelajaran berbasis IT sangat terbatas. Tadi disampaikan Bu, tidak ada sinyal. Bu, anak tidak memiliki HP, orang tua juga tidak memiliki HP gitu ya. Nah, ini kadang anak merasa rendah diri. Teman-temannya punya HP, dia nggak punya HP gitu. Ini akan menambah rasa stres dan depresi anak sehingga anak adanya di rumah ya marah-marah gitu. Marah-marah dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, itulah permasalahan yang kita alami selama masa PJJ ini, permasalahan yang kita tengok dari gurunya, dari orang tuanya, dari siswanya. Semuanya mempunyai masalah gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, belum lagi kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah ini berpotensi
masuk, mungkin karena koneksi internetnya juga, padahal ini sudah bagus di sini ya. Nah, Bapak Ibu, ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Dalam keadaan krisis pandemi COVID-19 ini, ya, banyak sekali yang terdampak, Bapak Ibu, pedagang kecil, pengusaha semuanya terdampak, dan ini berdampak juga, ya, bagi anak, bagi siswa kita, yaitu adanya ancaman putus sekolah. Mereka ini, Bapak Ibu, ada gambar di sini, ya, potret anak-anak terpaksa ngamen di jalanan untuk membantu orang tua. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Ya, nah ini Bapak Ibu. Kemudian perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Sosial ekonominya ya berbeda, ya. Jadi ini perbedaan akses dan kualitas antara sekolah yang ada di pusat kota, mungkin fasilitasnya tersedia, ekonomi orang tua juga bagus gitu, capaiannya akan lebih tinggi capaian belajarnya dibandingkan dengan anak-anak yang fasilitas belajar PJJ-nya itu sangat minim, ya, akan sangat berbeda. Nah, ini adanya penurunan capaian belajar. Kalau tadi saya tanya sama Bapak Ibu, berapa persen sih ketercapaian kurikulum? Ya, ada yang 30%, ada yang 40%. Mungkin ada juga sih yang sampai 80% tercapai. Tapi saya rasa tidak banyak juga. Nah, kemudian kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Di rumah banyak anak yang terjebak dalam kekerasan rumah tanpa terdeteksi guru. Orang tua stres, sehingga jadi tinggi, ya, sehingga sedikit saja marah-marah orang tuanya. Anak pun juga marah. Nah, terjadi kekerasan pada anak dan risiko eksternal yang dimana guru tidak tahu karena itu terjadi di dalam rumah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kebijakan ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang tadi kita permasalahan PJJ, lalu kita sekarang akan menengok, kita tilik Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal 36 ayat semua jenjang dan jenis pendidikan dikodifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta. Ya, ini ada prinsip apa? Diversifikasi. Nah, apa sih diversifikasi kurikulum itu? Bahwa diversifikasi kurikulum adalah penjabaran lebih lanjut suatu kurikulum dengan cara menyesuaikan, memperluas,